Yes, niati ngitmai Quran. Jadi makna-makna tadi pun lumayan lah kangge dengan carane maknane lumayan. Lumayan Islam maksudnya orang lumayan wah. Ngeten guys, jadi kita akan sepakat ya kalau Allah itu maha tahu. Dengerin ya, gak usah ditulis di rumah orang kok nulisin kok. Ketika kita sepakat Allah maha tahu, maka tolabul istifham itu tidak mungkin. Jadi makanya ilmu itu saling terkait ya. Allah itu kan pasti tahu. Kalau Allah pasti tahu berarti istifham itu mukhal bagi Allah karena yang dinamai istifham itu ingin tahu. Allah ingin kan nggak mungkin Allah itu ingin tahu dan menjadi tahu nunggu dijawab itu kan nggak mungkin karena sebelumnya sudah apa? Nah dengan logika tauhid seperti itu maka nanti lafadz-lafadz istifham itu akan keluar dari maknanya asli ketika itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tak balen malih ya. Allah itu kan maha tahu. Kalau Allah maha tahu pasti Allah nggak perlu mencari tahu. Padahal maknanya istifham itu mencari. Nah kalau Allah itu mukhal mencari tahu berarti lafadz-lafadz istifham di Quran itu hampir pasti itu keluar dari aslinya. Paham ya? Karena tidak mungkin Allah itu mencari tahu. Karena mencari tahu itu hanya bagi yang tidak tahu. Itu logika yang harus terbangun. Sebab itu ketika Allah menggunakan istifham itu terus dimaknani, oh itu pasti keluar dari makna aslinya. Nah, makna aslinya itu ya tadi Allah enggak perlu tanya, misalnya orang kafir itu saking bandelnya, saking keras kepalanya, diredaksikan Muhammad kamu peringatkan apa enggak, mereka sama saja tidak menerima peringatan kamu atau sama saja tidak iman. Itu a'angdarta itu istifhamnya dihilangkan. Karena yang dimaksud Allah itu sawaun alika ingdaruhum amla. Kamu sama saja kamu kasih ingdar apa? Tidak. Di sini yang disebut hanya beberapa tapi nanti semuanya sama ya, sama pakai teori tadi apa? Allah itu tidak mungkin melakukan istifham dengan makna mencari tahu karena Allah itu pasti. Nah kemudian dalam teori ulumul Quran diterangkan karena Quran itu bilisanin arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin. Itu kan ada satu dialog atau lahjah atau peradaban yang memang melibatkan istifham. Seorang lagi ya, pasti ada dialog atau lahjah atau apa yang melibatkan apa? Istifham. Misalnya gini, ini contoh yang terkenal mawon kula beri. Ketika Allah mengingatkan kekasihnya bahwa terlalu banyak nikmat yang diberikan, itu Allah mengistilahkannya apa? Alam nasroh laka sadrak. Muhammad bukankah telah itu sudah kami lapangkan dadamu. Enggak boleh misalnya seorang nabi terus jawab, lampun apa dereng Gusti, kan istifham kacau misalnya nabi jawab. Ya misalnya Gus Sofur tanya jenengan, kurang apane udah dikiai tak kayak gedung api nanti lu api di bang raimu kan nggak perlu dijawab seperti itu kan nggak perlu. Makanya kadang-kadang kiai yang ngundat gedungnya api kiai ini alim sing bodho santrine kan. Nah itu misalnya Gus Sofur tanya kurang apane udah dikiai sudah tak sediain gedung yang bagus, aku sebagai kiai harus belajar. Kan itu enggak pertanyaan, itu mendorong kamu ngakui apa yang sudah dilakukan Gus Sofur. Malah diane takrir itu mendorong mukhatab itu ikrar ya, mendorong mukhatab itu ikrar atau ngakui yang sudah terjadi. Misalnya bapakmu takok, mondok amin minta kiriman terus, kirimannya tambah dan ilmunya gak tambah. Itu kan mau butuh itu kalau nggak takrir ya taubeh itu. Tapi intinya itu tidak jenis istifham yang ingin mencari tahu. Ya nggak jenis istifham yang ingin mencari tahu. Sebab itu nggak mungkin seorang nabi jawab alam nasroh laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dada Muhammad, terus nabi jawab lah duka Gusti. Empun apa dereng itu enggak seperti itu. Makanya ini termasuk ulumul Quran yang penting. Jadi
Jadi kita mendefinisikan istifham ya tetap tolabul fahmi, mencari ngerti definisi awal. Tapi definisi ini harus kita muhalkan ketika terkait Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak mungkin kan Allah berstatus tolabul fahmi, Allah nyari pemahaman, nyari tahu. Ya jadi hal-hal seperti ini, makanya termasuk ilmu balaghah yang mendesak kita tahu ya hal-hal seperti ini. Karena kalau kita maknani istifham dengan makna hakiki tolabul fahmi, itu kan muhal bagi Allah Ta'ala. Ya terus nafi juga sama. Bukankah balasan bagi kebaikan itu pasti kebaikan? Ya yang contoh kedua itu apa? Nafi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Misalnya kamu maknani istifham itu kan terus berarti Allah belum bikin keputusan. Ternyata Allah masih ragu. Sebaiknya gimana balasan bagi perilaku baik? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, terus buat tafsiri. Hada syakun minallah, mulane fasa'ala ngene-ngene oh kafir lho. Jadi ono sarjana setai kafir mereka. Ternyata Allah masih ragu. Apakah ihsan dibalas ihsan apa enggak, itu Allah masih ragu. Buktinya masih pakai hal, masih tanya. Oh kafir. Jadi di wisuda sarjana tapi statusnya apa? Kafir. Nah, itu maka kita putuskan nafi. Itu juga termasuk yang hilang secara roksan, secara total. Nggih kula waca sarai kersane jenengan ngerti. Ada beberapa makna istifham yang hilang secara total. Dia dilihat di sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungfir. Ya fal hamzatu wa am mujarradatani li ma'nal istiwa. Wa qadin salakha nggih kula maknane nggih. Lan teman-teman tercerabut. Insilah itu hilang secara total. Okay? Insalakho yang saliku insilakon. Makanya kalau kambing, kambing dilulangi itu orang Arab darahnya apa? Salkhusat. Salkhu itu apa? Dihilangkan kulitnya secara total. Orang Arab nak muni apa? Salkhu. Kayak nih Quran apa? Wa ayatul lahumul lail. Naslahu min hunnahar apa? Naslahu min hunnar. Salakho itu mengambil secara total. Jadi normalnya malam itu gelap, terus gelap dihilangkan total itu menjadi siang. Itu istilahnya Allah naslahu min hunnahar apa? Naslahu min hunnahar. Waqatin salakholan teman-teman hilang secara total anhuma saking hamzalan am apa makna istifhami makna istifham roksan kelawan total. Artinya gini, kalau istifham itu masih ada, kan berarti Allah tanya, Muhammad orang kafir tetap kafir, memangnya kamu belum pernah memberi peringatan? Kan lucu kan, menjadi bukan lucu saja, bisa kafir kan? Muhammad orang kafir tetap kafir, apakah kamu sudah memberi peringatan? Kalau memang istifham masih bakin ala makna apa? Istifham atau makna asli. Padahal yang dimaksud Allah itu bukan seperti itu, total, makna istifham itu hilang total, artinya hilang total, terus maknanya jadi apa? Mustawin alihim ingdaruka wa adamu, apa? Mustawin alihim ingdaruka wa adamu. Mereka benar-benar bandel, kamu engdarkan, kamu beri peringatan atau enggak, tetap kafir. Terus nafi juga sama. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu juga total. Tidak ada makna istifham sama sekali. Terus ingkar. Nah ini ingkar itu artinya manusia yang punya rasionalitas tinggi, punya akal. Kenapa menyembah makhluk yang tidak punya akal atau makhluk yang sama-sama mati, sama-sama lemah? Berarti aghayra wa tatun, masa selain Allah kamu sembah. Tatun temri maknanya tak budun. Masa selain Allah kamu sembah. Ya sama ini pakai akidah tauhid tadi. Kalau maknanya istifham kan kue kafir betul. Apakah selain Allah kamu sembah? Loh ternyata Allah belum tahu tuh, baru tanya kan, masalah besar kan? Kalau tetap makna istifham berarti kan sama. Allah nanyakan ke kita, apa betul selain Allah kamu sembah? Terus kamu simpulkan, oh, Allah belum tahu, makanya tanya, oh kafir tenan. Yang dimaksud itu, masa iya kamu punya akal, kemudian memutuskan bertuhan selain Allah. Berarti ingkaruwah lidhi aklin, Allah mengingkari orang yang punya akal, punya rasionalitas. Kenapa memutuskan menyembah makhluk? Aneh, apa? Aneh.
Lha iku ingkar nganggep aneh lah cara Jawa. Terus nomor sekawan Amar. Ya sama, pertanyaannya selalu seperti tadi menurut ilmu tauhid tadi. Beberapa sahabat dulu ini cerita dulu itu masih sering minum arak, minum sesuatu yang memabukkan. Ya, jadi kalau di asbabun nuzul itu ada 3 hukum yang nasa mansunnya itu sampai 3 kali. Ya, ada hukum yang nasa mansunnya sampai berapa? 3 kali. Yang di konteks ini aja saya terangkan masalah khomer. Ya, saya ulang lagi yang saya terangkan di sini masalah khomer. Khomer itu pertama itu dijawab secara proporsional. Jadi Allah itu ya unik. Ditanya khomer jawabnya itu kul fihima ismun kabir. Ya khomer itu khomer dan maisir, tapi kita bicaranya khomer. Khomer dan judi itu ya dosa kata Allah. Khomer dan judi itu ya dosa. Kul fihima ismun kabir. Terus wa manafi'ul linnas, tapi ya ada baiknya. Karena kalau orang penat, orang banyak problem itu kalau nyabu kan agak lupa, agak ngefly itu kan agak lupa. Ya makanya itu kan, misalnya santri ngampung ya elek, tapi ya nabi terus payu rabi itu kan misalnya kan repot, ya, terus repot. Tapi ya ono gunane itu, gampang payu rabi. Oh santri wiridan ya apik. Tapi kan terus gak alim, lumayan jadi dukun, itu kan lumayan itu kan santri ilmu itu ya apik, lumayan kan kita keluar makmur. Nah itu pertama, sehingga sahabat ini sahabat kebanyakan ya tentu tidak kayak Abu Bakar, tidak kayak ya ini sahabat kebanyakan. Karena Allah tidak tegas bilang haram, itu mereka masih sebagian, saya ulang, sebagian masih nyabu, masih khomer. Karena Allah jawabnya ngeper fi'ima ismun kabir wa manafi'u linnas. Terus Allah ngendikan wa ismuhuma akbaru min nafi. Tapi masih ngeper, cara bahasa sekarang masih ngeper. Ya kayak tadi saya bilang, santri ngampung baik apa enggak. Mungkin ketika pondok-pondok awalan ya bilang ya ada jeleknya, ada baiknya. Ya baiknya ya mungkin ya tadi silaturahim untuk cepat rapi, cepat banyak masalah terus. Sehingga sahabat itu banyak yang masih nyabu. Nah, klimaknya, puncaknya itu pas masih ada asarul khomri, masih ada sisa-sisa ngefly ngimami, masyhur terus ngimami. Kuliah jual kafirun, dia bacanya a'budu mata budun, lanya dibuang. Padahal hanya dibuang kan terus fatal. Wahai orang-orang kafir, saya menyembah apa yang kalian sembah. Mau dihukumi kafir gak mungkin karena posisi tidak sadar. Dihukumi tidak kafir, dia mengeluarkan kalimat yang kafir karena apa? A'budu ma ta'budu. Lanya dibuang, tidaknya. Sehingga terus khomer ini diharamkan Allah itu kalau mendekati sholat saja. Saya ulang lagi ini kebanyakan sahabat atau sebagian tidak akabirus sholat. Terus ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekati sholat. Posisi kamu itu masih mabuk. Ayat berikutnya tidak saya baca. Karena kalau ayat berikutnya dibaca itu semua santri setai yang di depan saya itu pasti bimaknal khomri, semuanya itu khomer. Makanya sebetulnya Allah nyindir ya. Akhirnya sahabat itu terus misalnya sholat duhur itu kan anggap saja jam 12. Sahabat itu masih nyabu setengah 7 pagi, jam 8. Nanti kalau jam 10 sudah enggak, karena kalau tak jam 10, jam 11 takut masih ada asarul khomri. Jadi khomer hanya diharamkan ketika mendekati waktu sholat. Jadi nggak boleh nyabu kok jam 11, nanti duhurnya masih ngefly. Nyabu kok setengah 3, nanti asarnya masih ngefly. Jadi kalau nyabu ya pagi lah, habis subuh, nanti duhur kan sudah. Duhur ya. Saya ulang lagi ini tidak semua sahabat ya. Ya sahabat yang rontok-rontok bulat. Maksudnya saya terangkan meskipun di kitab itu kan karena sahabat kata kata enggak, tapi itu tidak Abu Bakar, tidak sahabat akabirus sahabat. Ternyata ketika sholatnya sempurna,
Seorang lagi sholatnya sempurna karena pas sholat sudah tidak ada asarul khobal, tidak ada asarul sakar, tidak ada asarul khobal, tidak ada sisa-sisa ngefle, sehingga sholatnya sempurna, bacanya ayat benar. Tapi ada problem baru ketika nyabu pagi misalnya 6:30, sholatnya selamat karena pas duhur sudah tidak apa ngefle. Tapi problemnya tukaran, 6:30 mabuk sama teman-temannya, entah karena rebutan apa, bacok-bacokan, terus konflik, terus. Nah semenjak itu Allah mengharamkan khomer bukan demi sholat saja, tapi innama yuridu syaiton ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khomri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat. Terus Allah ngendikan fahal antum muntak. Nah ini yang mahalus saya di peristiwa ketiga. Khomer itu menimbulkan konflik. Gara-gara khomer kalian bercekcok, kalian berbacok-bacokan, kalian berbunuh-bunuhan. Mosok ngono jek mbok lakonin nah. Lah itu pakai bilisanin arabi mubin. Masa sesuatu yang akibatnya pasti negatif jek mbok lakoni. Lah fal antum muntah itu masih pertanyaannya masih pakai istifham karena memang untuk membalighkan, untuk punya nilai tekan yang tinggi itu justru pakai istifham. Tapi tetap maknanya intahu. Napa maknanya itu napa? Karena kembali tadi ke ilmu tauhid, kalau itu ala makna istifham berarti Allah tanya, apa kamu sudah berhenti? Lah terus masa Allah nyari informasi, kan lucu kan? Kafir kan kalau kamu maknani Allah nyari apa? Maka maknanya dibagukan fal antum muntahun intahu. Maka kamu harus berarti khomer itu 3 kali. Ya, 1 Allah jawab ngeper tadi, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Terus kedua diharamkan kalau mendekati sholat, kalau jauh dari sholat boleh. Terus ketiga haram al-battata, haram secara total. Nah kenapa saya tadi guyon ayat berikutnya itu kan orang tuh nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Alasannya Allah itu hatta ta'lamu ma taqulun, karena kalau kamu sholat mabuk itu nggak ngerti apa yang kamu baca. Berarti kena sholat kok utekmu gak eling sing mbok waca iku ya mabuk. Karena alasan Allah apa? Alasan Allah mengharamkan khamr itu ketika sholat itu la ta'lamuna ma taquluna ya. Orang mabuk itu la ta'lamuna ma taquluna, ndak ngerti yang dibaca. Berarti mafhumnya secara masalikul illah cara ilmu usul fikih, haramil khamr iku mergo nak sholat terus lali ora eling-eling maknane. Jadi setiap sholat sing ra eling-eling ayat berarti sholat khomer. Ya kan jelas. Hatta ta'lamu ma taqulun, apa? Hatta ta'lam la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kowe nak sholat aja mabuk. Ukurannya enggak mabuk apa? Kamu memahami yang kamu baca. Lah kangkang stay nak sholat itu mabuk apa baik? Mabuk apa betul. Selali ane imame mabuk bisa delingno subhanallah rahmah terus alhamdulillah. Aduh kacau nih. Makmum ngelamun, imame wis 4 rakaat, intinge makmum 3 malah ini sing salah, malah ngelingno subhanallah. Oh makmum sarap. Makanya menurut saya imam sekarang itu boleh balelo dari peringatan makmum, karena kadang yang salah itu makmumnya. Makmum tuh ngelamun, dia itu karena ngelamun dikira sholat tuh masih 3 rakaat, padahal semuanya ingat kalau itu 4 rakaat. Sudah salah dia, subhanallah, itu kan kacau. Dan sekarang tuh potensi yang salah tuh makmum zaman akhir. Apalagi imam-imam masjid jamaah itu kan digaji dan dia sadar diawasi CCTV. Jadi kemungkinan benar itu tinggi, kemungkinan benar itu tinggi. Jadi sholat-sholat zaman akhir imam itu kan digaji profesional, digaji apa? Jadi kemungkinan salah itu kecil. Makmum itu sekenanya, sekenanya. Jadi makanya kalau imam makmum bilang subhanallah itu mungkin zaman akhir itu beda dengan zaman dulu. Bisa saja yang salah itu makmumnya. Cerita-cerita rakyat tuh unik-unik. Ini kisah nyata, bukan gawean global. Kebanyakan makmum itu kan orang awam, dan orang awam kan nggak ngerti ada sujud tilawah, bahwa di dunia ada sujud tilawah itu kan nggak ngerti.
Sehingga ketika imamnya baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu lasjud. Ini imamnya yang enggak. Saya itu termasuk ulama yang enggak pati nyunatno sujud tilawah karena bikin kegaduhan kalau untuk orang banyak. Dulu bapak saya kalau mau sujud tilawah itu padahal pondok bapak saya itu pondok Quran. Itu kalau mau sujud tilawah itu diingetin dulu santrinya. Cong sekali-kali sujud tilawah. Jadi bocah persiapan sujud tilawah. Kalau enggak ya terjadi apa? Kegaduhan. Apalagi di masjid-masjid umum. Imamnya wengkek, imamnya hafid baru di wisuda. Wengkek. Wajah ayat wa idza quri'a langsung sujud. Semua makmumnya tuh bilang subhanallah. Dianggap imam itu wae rukuk kok sujud. Nah, demonstrasi seperti ini tuh harus diabaikan karena ini yang bodoh itu makmumnya, apa? Imamnya tuh baca sujud tilawah. Lah imamnya mau sujud. Bareng didelok kok gak rukuk langsung sujud. Makmumnya tuh gak ada yang ikut sujud, bilang subhanallah semua. Lah imamnya kan bingung. Apa yang kayak sok-sokan suci malah apa? Malah didemo kan? Lucunya makmumnya tuh heroik semua, mengingatkan imam tuh ngerasa ibadah. Tambah banter oleh muni subhanallah kan gak sambung. Imam cek bandel ya, dileno subhanallah kok gak. Jadi imamnya merasa heroik karena sok suci tadi bisa sujud apa tilawah. Makmumnya juga sok suci karena mengingatkan apa imam. Bareng diingatkan enggak mau tambah banter oleh ngelingno. Akhirnya makmumnya wong awam. Akhirnya mau ngomong dasar imam dablek. Sing makmum imamnya ya padha dene goblok pisan kan akhirnya imam bilang dasar makmum gak terpelajar tidak sujud. Intinya tuh sholatnya sama-sama batal. Nah, maka menurut saya ibadah itu tidak usah ideal. Umum-umum aja karena tadi ternyata bikin apa? Kegaduhan tadi. Bikin apa? Kegaduhan. Nah, cara kula ya bener Islami kula wonten soal umumnya wong biasa wae. Nah, kadang-kadang nak pas ning Mekah ning ndi lah ana sujud tilawah melok, tapi nak ning desa-desa jajal lah kayak pertama dadi kiai sujud tilawah. Jadi gaduh apa dianggap religi? Kira-kira gaduh apa religi? Oh gaduh kan? Kudu tadi ruwet. Ya solusinya tadi kalau ingin sunnah Rasul itu dikenalkan ya jelaskan dulu. Pak Mbah niki wonten sujud tilawah niki mboten aliran sesat niki pancen kadang malah dianggap aliran repot wis. Kaya wong NU ku ya aneh saking suwene kunut tuh koyo kunut tuh fardu apa ain. Gak kunut itu masalah besar. Di NU gak kunut itu masalah besar. Koyo kriminal loh. Apalagi wis seragam banser terus gak kunut, wah wisin banget terus. Kalau nanti ono banser sholat gak kunut, imamnya itu ngulang kunut. Padahal cara fikih kan meninggalkan sunat, sholat sudah talabus bil fardi kan gak boleh mengulang. Karena nanti itu namanya tarkul fardi li sunnatin, apa tarkul fardi? Ya seorang lagi menurut fikih kita ya kan. Kalau lupa meninggalkan sunat, kadung melakukan fardu kan gak boleh ngulang. Demi melakukan apa sunat, nanti kategorinya itu tarku fardin di sunat. Walhasil si banser ini tetap sudah kadung sujud tetap berdiri untuk kunut. Setelah itu cerita ke saya tak ingetin harusnya kamu udah usah kunut kan kunut itu sunat, kamu sudah kadung sujud gak boleh, kata dia. Jangan gitu Gus fatwanya, ini identitas. Wah ya repot. Kalau pakai dilawan pakai ini identitas Gus. Wah ya tidak tahu saya kalau fatwa sampai melibatkan apa identitas. Saya ini kan ahli fikih yang objektif, jadi ngukurnya itu namanya tarku fardin. Tidak tahu kalau ada fikih baru mempertimbangkan apa identitas itu. Enggak Gus, pokoknya di fatwa ini saya ada ikut jenengan, ikut teori identitas. Ya iya kata saya, beneran rambut nutku ya. Hal seperti itu harusnya terlatih, makanya apa ya? Ya tapi ya bagus banser tadi punya alasan. Alasan kan harus benar, sementing ini kreatif lah di alasan harus tak anggap cah pinter, bisa omong. Ya ngawur tapi aja. Cara pakai ngawur. Mau pakai itu masalah besar, tarku fardhu di sunat itu masalah besar, banyak ulama yang bilang batal itu. Berarti demi identitas menjadi sholatnya. Tapi di teori orang itu kan nggak
Gak penting Gus, batal lah, penting identitas. Wah, repot. Tapi bagus ada. Ngawurnya jujur. Ya jujur, di depan kiai bisa berani ngawur, kalau di depan orang lain tambah ngawur itu. Seneng tapi saya sama ya Banser itu, tidak semuanya Banser kayak itu. Kebetulan ketemu saya jenis itu. Kayaknya jenisnya banyak jenis yang jenis itu. Karena setahu saya tuh orang NU kalau melihat kunut tuh segala-galanya. Saya kan lama hidup di Jogja. Kalau rombongan NU meskipun di Masjid Muhammadiyah tetap kunut. Kalau imamnya agak kunut, padahal dia makmum imam Muhammadiyah, dia tetap kunut. Buahnya gitu. Kalau yang alim-alim enggak, tapi kalau yang kayak gitu mesti tak tanya. Kenapa tetap kunut? Tadi alasannya konsisten. Seneng saya. Sama pakai baru seneng saya. Ternyata di pakai baru itu ada identitas, ada apa? Konsisten. Saya sering gojlok orang-orang NU. Seneng saya. Ternyata saya yang nekuni ini anak masih kalah sama mereka. Ternyata ada fikih apa? Identitas fikih apa? Konsisten. Tertarik ya. Seneng tapi saya. Ya jadi Homer itu termasuk 3 hal yang penasaannya itu sampai 3 kali. Ya satu dijawab masih ngeper ya ta kul fihima itu mengkabir wa manafi'u linnas. Terus kedua dijawab hurmatul khamri itu kalau dekati apa? Salat. La taqrabus shalat wa antum sukara. Terus ketiga baru haram secara qat'an, secara al-battata gini ku teng ayat innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawatal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalat. Terus yang ini yang mahal syait fal antum muntahun.